Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari hari ini bersekutu dengan firman Tuhan untuk menuntun, dan segala keputusan-keputusan kita adalah berdasar pada firman Tuhan. Sehingga nyatalah yang dikatakan oleh firman Tuhan agar kita bertindak hati-hati dan kita akan berhasil. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Imamat 25 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Jadi muda di gadis hamu tano tudongan munu sabangso, sanga manabusi tano sian ibana, ulang ben hamu nasutigor disi." Dalam bahasa Indonesia, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan kali ini, secara khusus adalah menjadi bagaimana bersikap kepada jual beli tanah. Karena memang bagi bangsa Israel, tanah merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka kita bisa mengingat ketika Tuhan menciptakan manusia diambil dari debu tanah, di mana memperlihatkan bahwa manusia itu identitas sejatinya adalah berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kemudian ketika Tuhan menjanjikan Abraham sebagai bangsa yang besar, yang dikatakan adalah memberikan tanah sebagai bukti daripada perjanjian itu, yang disebut dengan tanah Kanaan. Bagi bangsa Israel, tanah merupakan sesuatu identitas itu sendiri, dan memperlakukan tanah adalah memperlakukan sebagai perlakuan ibadah, bukan hanya perlakuan sebagai pebisnis ataupun perlakuan kemanusiaan seperti biasa, namun adalah melihat dari segi ibadahnya, dari segi tanggung jawab sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan kali ini, kita mau disuguhkan bagaimana kita bersikap kepada tanah. Ada dua hal yang dikatakan. Yang pertama, ketika kita menjadi penjual dan ketika kita menjadi pembeli. Kalau kita penjual, maka yang harus kita lakukan adalah tidak berlaku curang. Artinya, secara ukuran, secara harga, dan secara pertimbangan-pertimbangan lain. Namun kita memberikan secara yang sebaiknya dan sebenarnya. Kemudian kalau kita juga membeli, bukan karena untuk memeras atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan, namun berlakukannya sebaik mungkin, sehingga ketika orang yang sudah menjual itu tidak merasa rugi, dan kita juga adalah bisa menjadi meringankan beban orang lain dalam pembelian tanah. Sehingga dalam hukum Israel terhadap perjualbelian tanah, sesungguhnya memperlakukan tahun Yobel, yaitu 50 tahun. Dalam 50 tahun apabila sudah tiba waktunya, maka dikembalikan kepada orang yang menjadi penjual tanah itu. Sehingga hak milik sebagai tanah bukan hak milik secara tetap, namun hak milik sebagai orang yang sudah mendapat waris. Karena memang kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel setelah memasuki tanah Kanaan, ada perbagian-perbagian yang berdasarkan suku orang Israel, sehingga tidak mungkin akan menjadi berpindah dari suku yang satu kepada suku yang lain. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, memperlakukan tanah adalah memperlakukan diri sendiri, memperlakukan kebaikan terhadap diri kita, bukan menjadi mengeksploitasinya ataupun mempergunakannya hanya untuk kepentingan pribadi kita dan melupakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diajak untuk menyadari bahwa pentingnya memperlakukan tanah sebagai memperlakukan diri kita, dan memandang apa yang sudah ada di tanah itu adalah sebagai suatu ibadah, bukan hanya sebagai bahan atau lahan yang bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu, pemahaman ini mau membuka wacana berpikir kita, mau membuka pemahaman kita
betapa pentingnya tanah itu, betapa pentingnya yang disebut dengan diri kita itu sendiri, yaitu tanah. Dengan kepentingan itu, pemahaman itu, kita tidak akan memperlakukan sewenang-wenang terhadap apa yang sudah kita terima. Tidak mungkin memperlakukan hanya untuk kepentingan kita atau hanya untuk kepuasan diri kita, namun memperlakukannya sebagai melihat dari segi ibadah dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita melihat dan mengingat bahwa apapun yang kita jual atau apa yang pun yang kita beli, bukan hanya melihat dari segi keuntungannya, bukan hanya melihat dari segi kepentingan pribadi kita, namun lihatlah dari segi bagaimana kita beribadah dengan transaksi yang kita lakukan, bagaimana kita menjadi memperlihatkan kebaikan dari apa yang kita sudah perankan. Dengan keadaan ini, maka kita akan menjadi tetap dalam sukacita, dan orang yang melakukan transaksi dengan kita juga merasakan sukacita tanpa ada sebuah tipu muslihat ataupun perlakuan yang menjadikan memuaskan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi langkah kita untuk melakukan yang terbaik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami diajari untuk melakukan yang terbaik kepada tanah yang merupakan bagian daripada diri kami, di mana tanah merupakan perjanjian Allah, tanah merupakan pemberian Allah di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami tidak mengeksploitasinya ataupun memperlakukannya hanya untuk kepentingan kami, namun adalah untuk menjadi memuliakan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi menuntun kami, menyegarkan kami untuk selalu memuji Tuhan di dalam apa yang kami lakukan dan yang kami putuskan, bukan hanya untuk kepentingan, namun untuk memuliakan Tuhan dan kebahagiaan sebagai umat percaya di dunia ini. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu menjadi bagian dari hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.